Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbeti, merupakan dosen tetap di Prodi D3 Radiologi Politeknik Muhammadiyah Makassar. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknik Ultrasonografi Dasar. Pada mata kuliah ini disajikan pada semester genap mahasiswa tingkat 2 dengan jumlah 2 SKS meliputi teori dan praktek. Mata kuliah USG Dasar diberikan sebagai dasar pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang akan membahas tentang komponen dan prinsip pesawat USG, teknik scanning USG abdomen secara umum, indikasi pemeriksaan USG abdomen, dan mengidentifikasi hasil scanning USG abdomen. Pemeriksaan USG atau ultrasonografi dasar merupakan pemeriksaan penunjang diagnostik yang memanfaatkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi yang tinggi, menghasilkan imaging tanpa menggunakan radiasi, tidak menimbulkan rasa sakit atau non-traumatik, tidak menimbulkan efek samping atau non-invasif, relatif murah, pemeriksaannya relatif cepat, dan persiapan pasien serta peralatannya relatif mudah. Pertama kali ultrason digunakan di Perang Dunia Pertama dalam bentuk radar atau teknik sonar oleh Lenvik pada tahun 1918. Untuk mengetahui adanya ranjau-ranjau atau adanya kapal selam. Tujuan pemeriksaan USG dalam menunjang bidang diagnostik adalah untuk memeriksa organ-organ tubuh yang dapat diketahui bentuk, ukuran anatomis, gerakan, serta hubungannya dengan jaringan di sekitarnya. Yang melakukan pemeriksaan USG disebut seorang sonografer. Pendidikannya dari D3 Radiologi yang kemudian lanjut D4 Radiologi konsentrasi USG dan telah diregistrasi secara profesional. Beberapa jenis USG seperti diantaranya USG abdomen yang meliputi USG liver atau hati, USG kidney atau ginjal, USG gallbladder atau kantong empedu, USG pankreas, dan USG spleen dan limfa. USG pelvis meliputi USG uterus atau rahim, USG prostat, dan USG APP atau usus buntu, USG objin atau kehamilan, USG vessel atau pembuluh darah, USG smart part, dan USG 4 dimensi maupun USG Doppler. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan metode bervariasi. Di mana pada pertemuan pertama atau awal menjelaskan tentang kontrak perkuliahan mahasiswa dengan dosen. Pertemuan awal lebih banyak menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Sedangkan untuk selanjutnya akan diadakan diskusi kelompok dan demonstrasi atau praktikum. Pertemuan ke-8 akan diadakan mid semester dan pada pertemuan ke-16 akan diadakan ujian final sebagai evaluasi pembelajaran. Metode pembelajaran ceramah yaitu metode dengan memberikan penjelasan dan pemahaman secara rinci kepada mahasiswa melalui metode tatap muka, baik itu online maupun dengan offline, melalui aplikasi Edlink, Classroom, ataupun dengan Zoom, meliputi materi-materi pembelajaran dengan tujuan mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami komponen dan prinsip dari pesawat USG, teknik pemeriksaan scanning USG abdomen, indikasi pemeriksaan USG abdomen, dan mampu mendeskripsikan hasil scanning USG abdomen. Metode pembelajaran praktikum diberikan dengan harapan mampu memahami dan menerapkan teori
atau materi terkait komponen dan prinsip kerja USG, teknis scanning USG, serta mampu mengevaluasi organ abdomen normal mulai dari bentuk, ukuran, pergerakan, dan hubungan dengan organ di sekitarnya, di mana dengan tujuan mengidentifikasi gambar hasil USG abdomen secara normal dengan indikasi terkait USG abdomen. Metode ketiga yaitu metode evaluasi pengajaran, yaitu metode yang digunakan untuk menghasilkan atau mengukur keberhasilan pengajaran melalui ketepatan menggunakan teori dengan penyelesaian kuis dan praktikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita masuk ke sesi keempat, pembelajaran teknik ultrasonografi atau USG dasar. Kali ini kita masuk di materi teknik scanning USG HEPA atau yang sering disebut dengan liver atau yang disebut dengan hati. Ya, pembelajaran sebelumnya sudah kita jelaskan mengenai prinsip komponen dari pesawat USG. Masih ingat kan? Ada 5 komponen utama pada pesawat USG. Jadi apa lagi yang pertama? Ada tabung sinar katoda, kemudian ada jelly, kemudian ada ada layar atau monitor, kemudian ada printer. Itu untuk komponen pesawatnya. Nah, untuk komponen transducernya kemarin juga sudah kita jelaskan. Transducer terbagi atas 5 komponen utama. Pertama, di bagian depan ada pancing layar, kemudian ada kristal filter elektrik, kemudian yang ketiga ada damping elemen, dan yang keempat adalah ada wire atau kabel. Nah, sebelumnya juga kita sudah masuk di lab USG untuk perkenalan, ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke teknik scanning USG HEPA. Ya. Dan untuk USG HEPA sendiri ada tujuan dan sasaran umum yang harus kita capai, yaitu setelah melakukan perkuliahan teknik ultrasonografi dasar, mahasiswa mampu memahami fungsi dan prinsip dari USG, kemudian mahasiswa mampu mengoperasikan pesawat USG, mampu melakukan teknik pemeriksaan USG terkhusus pada organ abdomen. Selanjutnya mampu untuk mengetahui indikasi pemeriksaannya. Dan untuk tujuan khusus dari pembelajaran ini adalah mahasiswa otomatis mampu melakukan teknik USG HEPA secara umum. Ini jenis transducer yang kita gunakan, yang di tengah adalah convex, ya, dengan frekuensi 3,5 sampai 5 MHz. Selanjutnya ini adalah teknik scanning yang kita gunakan nanti, yang di atas adalah longitudinal, di mana area scanningnya seperti yang kita lihat di bagian sampingnya. Untuk daerah 20 kita hanya lihatnya adalah liver kiri, ya, liver lobus kiri. Kemudian kita akan lihat juga di situ ada pankreas, ada pembuluh darah aorta dengan percabangannya, kemudian ada juga adalah gaster, ya, bisa kita evaluasi. Sedangkan untuk transversal di bagian sternum kita bisa evaluasi seperti ini. Di sini ada hati, ada pankreas mulai dari kepala sampai dengan ekor, kemudian ada aorta, ada vena cava, dan sebagian dari lambung atau gaster, ya. Selanjutnya ini hasil scanningnya, kita bisa evaluasi. Ini hasil scanning dari USG hati bagian kiri, ya, bagian kiri dengan posisi atau irisan longitudinal. Di sini kita bisa lihat ada di sini, ya. Ini ada liver lobus kiri, kemudian ada pembuluh darah dengan dinding yang tebal tanpa percabangan. Itu disebut dengan aorta. Nah, pembuluh darah lainnya nanti kita akan evaluasi adalah vena cava. Kita mau bertanya, silakan sambil kita buka absensinya, ya. Ya, Yufta, silakan Yufta. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya sedikit terkait kira-kira bagaimana cara kita membedakan pembuluh darah aorta dengan pembuluh darah vena cava pada pemeriksaan USG HEPA. Baik, Yufta, pertanyaannya tadi kita sudah jelaskan di awal, ya. Saya berikan contohnya kembali. Salah satu pembuluh darah utama nih yang harus dievaluasi pada hati, benar. Jadi ada pembuluh darah aorta
maupun pembuluh darah vena cava. Dua-duanya ada di saat kita scanning lab di paru, di bagian longitudinal dengan melihat memanjang. Kemudian di long itu kita akan lihat pembuluh darah utama. Satu yang tadi saya jelaskan ada pembuluh darah dengan dinding yang tebal, ya, dengan dinding yang tebal, memiliki percabangan dan dia aliran darahnya nanti bagian saat kalian scan nanti sorot transducer ke area bagian atas atau sternum, kalian akan lihat dia bermuaranya ke bagian ke seluruh tubuh, ke bawah, tidak masuk ke dalam jantung. Jadi dindingnya lebih tebal ya, lebih tebal. Kemudian satu lagi pembuluh darah yaitu kita evaluasi dengan tempat yang sama nih, karena pembuluh darah utama ini berada semua di hati. Saat kita scan nggak bisa ngambil dua-duanya karena dia lagi overlapping, jadi ngambilnya satu-satu. Untuk vena cava itu nanti dindingnya ini lebih tipis, nggak lagi tebal seperti ini. Dia lebih tipis tanpa percabangan. Kemudian muara bagian sini, bagian depan itu dia memiliki katup untuk masuk ke dalam jantung. Nanti saat praktikum kita perlihatkan ya, dia masuk ke dalam jantung. Sehingga kita bisa bedakan yang mana pembuluh darah aorta dengan percabangan, yang mana pembuluh darah dengan vena cava tanpa percabangan tetapi memiliki katup masuk ke dalam jantung. Oke, kita ya. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Iya, saya silakan. Perkenalkan, nama saya Dinur Anggraini. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengidentifikasi gambaran USG pada indikasi kista hepar ataupun fatty liver? Nah, untuk kista kita bisa lihat evaluasi yang tadi ya. Gambarannya lebih hitam, jadi dia lebih balehoid, hitam menandakan adanya organ dengan isi cairan ya, dengan isi cairan. Saat kita identifikasi seperti tadi, bisa jadi saat kita ngambilnya transversal keseluruhan, pembuluh darah juga misalnya adalah bulat dengan warna hitam, kita juga bisa bulat dengan warna hitam, kemudian kantong empedu juga bulat dengan hitam, kemudian ada juga vesika urinaria bulat dengan hitam ya, jadi kita bisa lihat. Tapi untuk evaluasi, oh ini benar kista tidak, gunakan dua prosesi scanning di sini, yaitu transversal dengan longitudinal. Saat dia longitudinal, kalau dia pembuluh darah otomatis dia akan kelihatan pipa panjang, ya kan? Tapi kalau dia kantong empedu otomatis dia akan lebih lebar, lebih menyerupai dengan bentuk pin, ya. Dan ada saluran di atas yang masuk ke pembuluh darah dari yang masuk ke dalam pankreas. Kemudian kalau dia kista, baik dia transversal maupun longitudinal, dia tetap bulat hitam, ya, karena dia merupakan kantong abnormal, ya, baik itu di hati ataupun pada organ lainnya. Jadi dia seperti kantong yang terbentuk dengan isi cairan, dindingnya lebih tipis dan lebih tegas seperti ini. Oke? Ya, makasih. Ada lagi saya? Saya Bu. Iya, Dedek silakan. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pertanyaan saya itu apakah ada persiapan khusus pada teknik pemeriksaan USG hepar dalam pemeriksaannya? Baik, terima kasih. Jadi untuk teknik pemeriksaan USG hepar itu sendiri yang paling utama adalah pertama, otomatis kita harus puasa. Yang kita jelaskan ada puasa 4 sampai dengan 3 ya. Karena kenapa? Supaya mengosongkan adanya makanan pada lambung ya, sehingga tidak mengganggu ada diagnosa atau tidak mengganggu pemeriksaan ya. Jangan sampai isinya pasiennya habis makan bakso, kita pikirnya ada tumor ya kan. Jadi kita harus puasa. Yang kedua itu otomatis tidak boleh merokok, karena kan ada udara di dalam paru-paru maupun masuk ke dalam bagian abdomen, sehingga bisa mengganggu dalam pemeriksaan. Nah, tapi kalaupun dalam kondisi darurat kita bisa melakukannya tanpa ada persiapan, misalnya ada masuk ke UGD dengan habis kecelakaan dan sebagainya, kita bisa gunakan USG hepar. Nah, jadi masalah sisa bagaimana sonografernya melakukan fiksasi pada pasiennya ya. Tapi dalam kategori ini pemeriksaan tersebut harus menguasai sonografer yang sudah ahli di bidang ini ya. Oke. Saya kira untuk pemeriksaan untuk materi selanjutnya kita akan bertemu dengan pemeriksaan ginjal ya. Tapi setelah pembelajaran ini kita akan masuk lab dulu. Jadi kita akan bagi nih antara lab cowok dengan lab cewek ya. Jadi cowok hanya bisa periksa cowok, cewek periksanya cewek. Jadi
pasiennya cowok, cewek nggak boleh ikut ya. Jadi kita sudah ada persiapan kelasnya cowok sendiri, cewek sendiri. Baiklah, sebelum saya tutup kita masuk ke absensi dulu sayangnya. Iya, Bu. Untuk absensi kali ini siap. Ada Dian? Ada, Bu. Selanjutnya nanti bisa juga kita adakan scan barcode saja ya, supaya lebih cepat ya. Nanti kita siapkan barcode-nya supaya bisa absen sendiri ya. Iya, Bu. Kalau barcode-nya nggak masuk nanti tolong edinya, kalau ada yang sakit dan sebagainya bisa konfirmasi ya surat isinya. Iya, Bu. Oke, untuk tugas kita scan-nya di admin ya. Oke, Bu. Jadi tugasnya kita kumpul malam ini, nanti ada beberapa yang saya masukkan di admin, tolong diselesaikan. Dan itu ada waktunya, ada expired waktunya, jadi tolong semuanya diselesaikan sebelum waktunya sudah expired ya. Iya, Bu. Jadi kalian siap-siap untuk masuk lagi di lab. Lab pertama kita gunakan lab cowok dulu ya. Iya, Bu. Oke, terakhir dari kegiatan kita hari ini. Kegiatan kita hari ini yaitu tadi kita sudah jelaskan bahwa pemeriksaan USG kita menggunakan adalah menggunakan transducer konvensional konveks dengan frekuensi 3,5 sampai 5 MHz. Kemudian persiapannya adalah puasa, jangan boleh merokok. Kemudian teknik scanning kita adalah bisa ngambil longitudinal maupun transversal. Organ yang kita bisa lihat atau evaluasi adalah ada organ hati, pembuluh darah, kantong empedu, ginjal, pankreas, dan lambung. Itu bisa kita evaluasi pada pemeriksaan USG. indikasi ada beberapa yang tadi kita sudah jelaskan, ada hepatitis, ada fatty liver, ada jaundice dan sebagainya. Dan terakhir saya surat dan Al-Quran surat Sajadah ayat 9 dan Al-Aqaf ayat 26 tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh atau ciptaannya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendengaran, penglihatan dan segumpal darah dari segumpal darah yaitu hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan organ kita sedemikian rupa di dalam tubuh kita dengan fungsi dan manfaat yang sudah ditentukan masing-masing. Ya, jadi dalam hal ini dalam kategori USG Hepar di sini adalah Allah mengatakan jangan tapi sesekali sedikit sekali bersyukur. Ada yang memanfaatkan masuk ke praktikumnya untuk teknik scanning USG Hepar atau liver. Nah, teman-teman bisa lihat buku modulnya. Modulnya di situ ada di halaman 5 kalau tidak salah ya. Nah, untuk pemeriksaan USG abdomen sendiri yang tadi kita jelaskan, posisi pasien tidur terlentang atau supaya di atas meja pemeriksaan. Tangannya kita letakkan senyaman mungkin pasien ya, bisa di samping maupun di bagian atas selama pasien tidak merasa selama pasien merasa nyaman. Oke. Selanjutnya nanti pasien kita nih. Oke, pasien supaya di atas meja pemeriksaan, kemudian kita gunakan selimut nih. Selimut ini menutupi area kaki sampai dengan area sias ya, di area sias seperti ini ya. Jadi ini supaya pasiennya lebih nyaman nih. Ya, selanjutnya daerah bagian perut abdomen, untuk bagian sternum sampai dengan sias kita hindarkan untuk memudahkan kita pemeriksaan ya. Jadi maaf ya, tadi angkat badan kita bagian tadi ya. Ini untuk bagian bajunya yang di dalam kita bisa lindungi pakaiannya di dalam bagian luar supaya nggak kotor ya. Jadi untuk pemeriksaannya kita gunakan tisu di sini supaya bajunya atau pakaiannya tidak kotor di bagian atas. Selanjutnya bagian bawah juga kita gunakan tisu supaya tidak mengganggu pemeriksaan. Jadi area yang kita akan periksa adalah kuadrat bagian atas saja, dari umbilikus ke bagian atas sampai sternum ya. Di sini, maaf ya, saya kasih jelly. Di sini kita gunakan jelly untuk perantaranya ya, dari transducer ke organ sehingga bisa meneruskan ultrazon. Tadi kalau ada rasa nyeri atau gatal dan sebagainya kita konfirmasi ya, siapa tahu ada alergi alkohol tingkat rendah. Nah, ini kemarin yang kalian sudah lihat, ini namanya transducer jenis kompleks, di mana kita bisa gunakan untuk scanning abdomen ya. Nah, sini kita oleskan dulu ke bagian mancing layarnya yang abu-abu ini dengan jelly ya. Jadi dioles dulu
seperti ini. Jadi seluruh permukaan mancing layar dia teroles oleh jelly ya. Nah, untuk potongan atau irisannya ada dua. Kita menggunakan longitudinal atau memanjang, dan kemudian yang kedua kita menggunakan ada transversal ya, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat untuk abdomennya. Nah, kita gunakan zoom ya supaya lebih jelas. Coba sekarang pasien tarik nafas panjang, tahan. Tadi kita jelaskan ada dua pembuluh darah utama pada hati. Semuanya fokusnya di bagian sternum ya, di bagian sternum untuk melihat fokus kiri. Yang kita lihat di sini kita evaluasi tadi ada organ yang bergerak dengan peristaltik ya kan. Itu namanya organ Paul. Dan ada satu pembuluh darah yang masuk ke dalam jantung tanpa ada percabangan, memiliki katup, itu disebut dengan vena cava ya. Kita evaluasi ya, kita lihat ya, perhatikan ya. Ini ada pembuluh darah yang masuk ke dalam jantung dengan memiliki katup. Itulah yang disebut dengan vena cava. Masih di tempat yang sama, kita switching agak ke kiri. Ada satu pembuluh darah. Tarik nafas coba. Oh ya maaf. Tarik nafas. Tahan. Ada satu pembuluh darah dengan percabangan. Intinya lebih tebal. Bagian bawah dia tidak masuk ke jantung, tetapi masuk ke bermuara ke seluruh tubuh. Nah, itulah yang disebut dengan aorta. Jadi ada liver kiri, kemudian ada jantung, ada pembuluh darah aorta. Itu untuk lobus kiri. Jadi kita harus evaluasi pembuluh darah utama ini nih, supaya apakah ada pelebaran atau ada kemungkinan abnormal, kita bisa langsung tindakin. Jadi kita evaluasi mulai dari sini sampai dengan ujung bagian bawah. Ya. Nah, untuk nafas biasa, sekarang saya coba perlihatkan untuk transversal ya. Transversal kita ngambil lagi nih arah, dia agak lebih oblik. Jadi searah dengan iga atau costa ya. Coba tarik nafas panjang, tahan. Nah, nih tadi kita belajar tentang pembuluh darah pada lobus kanan dengan playboy bunny. Ya. Satu pembuluh darah utamanya di sini disebut inferior vena cava. Kemudian mengikat tiga pembuluh darah sekaligus, yaitu right hepatic vein, medial hepatic vein, kemudian yang left hepatic vein. Itu untuk teknik pemeriksaannya. Untuk hati, kemudian lanjut ya, kita ambil masih dengan lobus kanan, tetapi dengan proyeksi longitudinal. Tarik nafas panjang. Kita evaluasi adalah ginjal kanan, ya. Di sini ada ginjal kanan, kemudian ada RLL atau right liver loop, ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat buku modulnya sudah tertera. Nanti bisa berikan keterangan ya. Jadi beri keterangannya itu kita bisa tulis di sini di tulisnya mention ABC, kemudian di sini nomor 1 kita input dulu nama pasien nih. Nama pasiennya tadi siapa namanya? Ya Dede, ya bolehlah Dede. Kemudian masuk, kita ambil nih nomor 5 komennya, berapa usianya gitu. Sorry, 20. kita input dulu NIM ya, supaya bisa saya evaluasikan. Nah, NIM-nya P2, P123 101. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi kalian pastikan nih untuk hasil scanning kalian ya, ada nama, ada NDM-nya supaya tidak ketukar ya. Nah, selanjutnya berikan komen pada organnya. Nomor 5, jenis nomor 5 ada RLL atau right liver loop. Kemudian ada di sini diafragma, dan ini ada right kidney ya. Nah, ginjal kanan. Nanti kasih keterangan saja di bawah pemeriksaannya, yaitu liver kanan, spasi kanan, kasih dengan posisi apa proyeksinya, dia longitudinal. Seperti ini. Jadi setelah itu nanti berikan markernya supaya kita tahu ini pemeriksaan abdomen dengan supine misalnya ya. Kita pilih. Ini adalah organ abdomen. Jadi ini untuk abdomen dengan proyeksi liver ya. Jadi kita evaluasi keseluruhan dari organnya. Nah, sekarang kita gantian ya. Di sini ada tombol clear atau kita hapus keseluruhan, kemudian masuk lagi new patient, kemudian freeze,
kita bisa melakukan pemeriksaan baru. Sekarang kita coba ya. Coba si siapa Ifta bisa nggak Ifta? Kita ngambil scan-nya, boleh ya Ifta? Yang lain lihat modulnya ya. Nah, Ifta bisa ngambil lokus kiri sama lokus kanan, boleh lah. Boleh. Kita ya. Iya. Yang lain juga bisa perhatikan nanti ya. Ya coba Ifta. Diletakkan di bawah sternum dengan posisi longitudinal dulu. Nah, tekan bagian atas supaya seluruh permukaan dari layar bisa terisi. Oke. Kemudian pasiennya coba instruksikan tarik nafas. Tarik berapa? Tarik nafas. Nah, sweeping sedikit ke kiri, maaf ya. Nah, ya oke, please Ifta. Oke, nafas biasa. Nafas biasa. Nah, di sini Ifta sudah bisa lihat ya, di sini ada pembuluh darah dengan percabangan dengan dinding lebih tebal. Iya. Itu disebut dengan Aorta. Oke. Sekarang coba Ifta cari lagi yang vena cava. Terus kembali, letakkan di bawah sternum lagi sayang. Ya, agak tekan bagian atas. Sekarang sweepingnya lebih ke kanan, ya itu. Please. Iya, ini ada pembuluh darah yang masuk ke dalam jantung dengan katup ya. Itu adalah vena cava. Selanjutnya kita ambil bagian lobus kanan dengan transversal coba. Coba transversal dulu bagian di atas Ifta. Coba dari sini ya. Oke ya. Kita tembaknya ke atas Ifta ya. Oke. Kita tarik nafas. Tarik nafas. Ya, oke, perkeliruannya. Itu ya. Please. Ini Ifta pintar. Sekarang sudah ada nih play nih kelihatan juga ya. Kalau yang ginjal tadi tahu nggak? Ngambilnya ginjal longitudinal ginjal kanan. Oke, saya freeze ini Ya, ya, freeze Ibu. lagi. Ya. Tarik nafas. Sweeping agak ke kanan. Ke bawah lagi. Balas. Oke. Terus biasa ya. Tarik. Tangan dari sini nih Pak. Ya, sudah. Tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang. Nah, ini freeze. Nah, tuh. Jadi untuk pemeriksaan nanti bisa diulang-ulang beberapa kali ya teman-temannya. Gunakan modulnya untuk untuk tahu tekniknya sudah ada dengan gambarannya. Oke ya? Oke. Nah, pekan depan kita akan evaluasi satu-satu nih lagi ya. Satu-satu. Pokoknya nanti ada yang ngambil hati dengan ginjal, hati dengan gallbladder, kemudian ada yang ngambil hati dengan pembuluh darah, ya hati dengan pembuluh darah aorta, hati dengan pembuluh darah cava, ya kan? Kemudian bisa juga kantong empedu, pankreas. ya. Jadi hari ini kita kita selesaikan. Teman-teman yang lain bisa nanti sambil kerja ya. Selanjutnya ada tugasnya. Ini harus di print ya. Jadi misal nanti ada print, bisa di print dulu deh Ifta. Dikasih keterangan coba Ifta. Tekan nomor 5. Makasih, ini RLL. Kasih ke atas dulu deh, pakai cushionnya. Fokus dulu deh. Iya. Kita kasih dulu. Ini. Nomor 5. Oke, masukkan di ginjal. Oke, RK ya. Kita nanti teman-teman ya print pakai itu harus itu masukkan di Edwin ya. Kemudian di RLL ya. Penjara saya itu. Itu RLL. Oke, masuk lagi edisi. Kemudian ambil markernya. Ini. Oke, lagi. Ya, stop. Oke, sekarang kita print ya, Pak. Coba di bawah. Ya, oke, print sebelah sana. Yang hijau. Ya, coba di sobek. Yang lain juga ambil lagi. Yang lagi saya. Buat temannya satu lagi ya buat pasiennya. Jadi harus ada yang Ifta pegang, pasiennya juga bisa pegang. Jadi nanti tugasnya berdua ya seperti ini. Jadi teman-teman nanti harus punya yang seperti ini ya. Setor. Demikian video deskripsi pengajaran yang saya buat dalam rangka PDD UKT PT di bidang pengajaran sertifikasi dosen SMART. Semoga bermanfaat sebagai materi pembelajaran. Salam sehat dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.